Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema waspada DBD saat cuaca ekstrim. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Agung dan juga Dr. Putri Santri. Nah dokter, tadi kan dokter menjelaskan bahwa fasenya adalah kita demam tinggi, kemudian ada momennya dia akan turun. Tapi saat demam turun inilah kondisi sebenarnya adalah kritis. Nah, kemudian juga itulah dinamakan demam berdarah. Nah ini yang diserang itu apanya dok? Apakah dia pecah pembuluh darah atau seperti apa? Ini kan pertanyaan dari awam dok. Kalau secara bahasa medisnya ada namanya plasma leakage, itu adalah kebocoran plasma yang menyebabkan itu tadi perdarahan ya. Simpelnya adalah kebocoran plasma kemudian muncul perdarahan. Walaupun secara mekanisme bahasa medis itu banyak sekali. Tapi ya prinsipnya adalah nyamuk itu menyerang tubuh kita, kemudian dia menyebabkan kalau memang sudah parah, sudah sampai ke demam berdarah, itu menyebabkan plasma leakage atau kebocoran plasma. Nah, kebocoran plasma ini kalau tidak ditata laksana dengan baik, itu bisa menyebabkan namanya shock. Jadi kita kehilangan darah. Kehilangan darahnya bisa lewat banyak sekali, bisa lewat tadi mimisan, gusi berdarah, atau mungkin BAB berdarah, BAB hitam. Kadang kita nggak sadar ya ternyata BAB hitam. Nyeri perutnya karena apa? Karena mungkin nanti ketika diraba hepar atau hatinya membesar atau limfanya membesar. Itu kalau sudah masuk ke derajat yang sudah lumayan berat begitu. Oke dokter, berarti ketika dalam situasi sudah shock tadi, orang itu meninggalnya dalam keadaan apa? Karena kehabisan darah atau seperti apa? Ya, karena shock namanya. Shock itu biasanya kita bisa paling mudah kita ketahui adalah dari tensi atau tekanan darah. Nah, biasanya kan pasien-pasien yang masuk maupun ke poli, ke puskesmas maupun ke IGD itu dicek yang paling pertama adalah tensi darahnya terlebih dahulu. Kenapa? Kalau tensi darah itu kita menilai apakah tekanan darah itu cukup. Jadi kan normalnya sekitar 120 per 80-an. Nah, pada kondisi shock yang pada pasien-pasien dengan DBD itu biasanya sudah turun tuh tekanan darahnya. Oh, disuruh turun ya dok ya? 100 ya sampai 90. Makanya ketika pasien-pasien dengan demam berdarah ada istilahnya itu kontrol istimewa. Kalau di rumah sakit, kontrol istimewa itu artinya dia per berapa jam ditensi ulang, tekanan darahnya dipantau ulang per 4 jam atau per 6 jam. Nanti dilihat tekanan darahnya apakah sudah membaik atau belum nih. Juga dibantu dengan pengobatan dari infus, jadi cairan itu terus masuk. Cairan itu terus masuk untuk mencegah shock tadi, kehilangan darah. Oke, tapi tidak ada organ tertentu yang diserang ya dok, ya misalkan jantung atau apa sebenarnya dok? Enggak, dia tuh virus, namanya virus kan dia masuknya kan nanti dari kulit, nanti ke pembuluh darah. Nah di sana dia menyerangnya di organ hepar, nanti heparnya bisa membesar, limpanya bisa membesar begitu. Dan karena sepanjang dari head to toe kan kita punya pembuluh darah kan, jadi kalau misalnya pembuluh darahnya tadi ya plasmanya ada kebocoran plasma, yaitu muncul manifestasi klinis. Jadi enggak tertentu organ mana gitu, enggak ya dok, berarti bagian darah tadi plasma tadi ya dok ya. Oke, berarti kalau sampai kasusnya sampai ke kematian ya kan, informasi dan juga berita ini banyak sekali nih dokter, sampai demam berdarah menyebabkan kematian dan sebagainya. Itu karena keterlambatan dalam penanganan, orang yang terkecoh karena waktu turun demam tadi dikira sehat ternyata itu adalah fase kritis, atau karena apa dokter? Ya biasanya karena tidak menyadari bahwa ini tuh penyakit yang disebabkan karena demam berdarah. Karena kan tadi ya kita bilang demam itu sangat tidak spesifik. Ada orang merasa demam karena kelelahan, demam karena kehujanan begitu. Nah biasanya miss di sana ketika datang di tensi ternyata tekanan darahnya sudah rendah. Nah itu kan kita perlu istilahnya itu kocor infus. Jadi infusnya itu benar-benar cepat gitu, tetesan cepat. Nah biasanya miss di sana, belum sempat tertolong, dia sudah dalam kondisi shock berat. Jadi kemungkinan untuk bisa survive itu agak sulit gitu, bukan nggak mungkin ya, tapi sulit. Biasanya missnya di sana, mungkin sedikit menyepelekan begitu, bahwa demam biasa, terus fasenya lagi demamnya turun,
oh ini udah mau sembuh gitu. Iya. Ternyata lupa atau tidak ngeh kalau selama ini ada tanda-tanda, mungkin ada bercak-bercak merah tapi nggak kelihatan gitu, mungkin ada BAB hitam tapi tidak tahu bahwa itu adalah tanda-tanda perdarahan tadi, mungkin sakit perut dikata emah, itu kan juga bisa. Macam-macam ya dok, karena apa gejala yang ditimbulkan juga gejala-gejala yang sangat umum gitu ya Iya. dok. Jadi banyak sekali orang sampai terkecoh gitu. Oke, saya ingin ke Bang Agung nih. Jadi Bang, untuk mengatasi di cuaca ekstrim di saat musim penghujan seperti ini, itu apa biasanya yang dilakukan? Karena kan sekarang banyak kita lihat tuh fogging, tapi sekarang udah jarang saya lihat Bang. Itu kenapa tuh Bang? Baik, kalau untuk fogging ya sebenarnya Kementerian Kesehatan pun juga untuk sekarang memang tidak diprioritaskan lagi yang namanya untuk dilakukan fogging. Karena kenapa? Fogging ini lebih banyak mudaratnya daripada efek Baiknya gitu ya. baiknya gitu Bang. Karena kenapa? Fogging Tapi ini kan nyamuknya mati Bang. Iya. Kenapa jadi mundur? Oh ya, jadi ini menarik ya. Jadi yang mati itu sebenarnya adalah nyamuk dewasanya. Ya, jadi yang dewasa yang kita juga harus bunuh atau yang memang harus mati ini adalah jentiknya. Jadi kalau di daerah tersebut dilakukan fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa dan harus membuat kesepakatan juga dulu Bang. Jadi fogging ini harus benar-benar kesepakatan warganya harus menerima siap semuanya. Jadi jangan satu rumah ini pengen itu Fogging dilakukan sebelahnya fogging, enggak, sebelahnya mau fogging enggak. enggak bisa Karena ya? kenapa? Fogging ini kesepakatan antar warga. Jadi ini bukan hanya fogging disemprot-semprot aja gitu. Jadi kebanyakan warga ini nggak usah masuk ke dalam foggingnya. Jadi di luar aja ya. Kan kita nggak tahu nyamuknya ini posisinya di mana, entah itu di kamar, entah itu posisinya di dapur, entah itu di kamar mandi. Jadi memang harus kesepakatan dulu antara warga, lurah dan misalnya untuk dari kita petugas kesehatan. Jadi kalau memang dilakukan fogging, semuanya harus benar-benar dari pagi itu, dari masakan, dari peliharaan, dari rumahnya harus benar-benar dibuka semuanya, jendela segala macam memang harus dibuka semua. Jadi tidak ada lagi yang namanya yang dalam satu ruangan itu tidak dilakukan fogging gitu. Kalau memang benar-benar fogging gitu ya, lakukan Bang, ya? fogging, dan itu pun juga lebih banyak mudaratnya. Karena kenapa? Itu kan mulai dari takut di rumahnya ada lansia, ada balita, makanya itu harus dipindahkan atau ngungsi dulu lah sebentar gitu, karena asap dari fogging ini sangatlah tidak bagus untuk kesehatan paru-paru. Jadi kalau memang ada lansia, kalau memang ada tempat pengungsiannya diungsikan dulu. Kalau memang nggak ada ya gimana? Ini takutnya nanti menyerang dari balita tadi, untuk dari asap fogging tadi itu karena banyak efek sampingnya gitu, untuk dari mulai kesehatan, dari makan dan segala macamnya itu memang harus benar-benar dilakukan kesepakatan. Intinya kesepakatan. Tapi kalau kita dari kesehatan memang tidak Dianjurkan bukan gitu ya, tidak dibolehkan ya, tidak diperbolehkan bukan, tapi tidak bukan menjadi sangat prioritas. tidak. Iya, kalau kita dari puskesmas, terkhususnya kita dari puskesmas Dok ya, karena banyak kasus DBD ini kan di masyarakat ya, di warga ya. Jadi kita memang melakukannya hanya dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk tadi, dan memberikan yang namanya bubuk abate. Apa ini bubuk awati kita akan bahas di segmen Oke. selanjutnya. Semakin menarik pembahasan kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.